Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada praktikum keempat kita atau pada minggu ini di pertemuan kelima atau minggu kelima kita akan belajar terkait dengan struktur perulangan pada Python. Setelah di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari apa itu tipe data, apa itu variabel, kemudian juga terakhir kita sudah menggunakan conditional pada Python. Artinya kita kemarin sudah menggunakan if, untuk kondisi-kondisi yang memang dibutuhkan dalam penerapannya. Kemudian kita akan belajar terkait dengan struktur perulangan. Apa struktur perulangan? Nah, struktur perulangan itu biasa disebut looping. Jadi merupakan perulangan satu atau lebih dari statement, nanti akan diproses atau tidak diproses berdasarkan kondisi tertentu. Jadi misalkan kita melihat sebuah diagram ya, atau sebuah bagan di sini. Jika kondisinya benar atau is true, maka ada conditional code. Tapi ketika false, maka dia akan keluar dari perulangan. Nah, dalam hal ini perulangan itu ada dua jenis, yaitu uncounted loop yang belum diketahui berapa kali akan dilakukan perulangan, dan counted loop, artinya dia diketahui berapa kali akan dilakukan perulangan. Nah, contohnya ketika yang uncounted loop kita bisa menggunakan struktur while. Nah, sedangkan yang counted loop kita bisa menggunakan struktur for. Nah, nanti kita akan pelajari keduanya terkait dengan counted loop dan uncounted loop. Kita menggunakan while dan juga for. Yang pertama, while itu digunakan untuk pernyataan secara berulang. Jadi tetap pada konsepnya adalah perulangan ya. Jadi dia akan diulang berapa kali sejak pengulangan tersebut dimulai. Jadi kondisi akan diperiksa dari awal proses. Misalkan kita membuat sebuah while expression. Nah, di sini ketika kita menggunakan while, perulangan akan terus berlanjut selama kondisinya benar. Bila kondisi salah, maka program akan keluar dari while dan lanjut ke statement selanjutnya di luar dari while. Nah, untuk bagannya adalah seperti ini. Kemudian, misalkan kita terapkan di dalam sebuah program. Nah, ketika kita menggunakan while, contohnya teman-teman kita akan menggunakan while. Nah, while misalkan di sini kita count sama dengan 0. Kemudian, while count lebih kecil dari 5. Kemudian, kita print perulangan kita pakai count sama dengan count plus 1. Kita print goodbye. Ketika kita running, hasilnya adalah seperti ini, perulangan ke 0, perulangan ke 1, dan seterusnya sampai ke 4, dan goodbye. Kenapa sampai ke 4? Karena di kondisinya adalah lebih kecil dari 5. Maka dia akan ditambahkan 4 saja, karena 0 sampai 4 adalah perulangan yang lebih kecil dari 5. Misalkan di sini kita ganti menjadi 7. Kalau kita ganti menjadi 7, maka dia akan diulang sampai ke 6. Nah, misalkan di sini kita ganti. Count-nya kita mulai dari 2. Hasilnya seperti apa? 2, 3, 4, 5, 6. Karena inisialisasi awalnya adalah 2. Tadi kenapa dari 0? Karena dia dideklarasikan dari 0. Nah, ketika 0 berarti dia dimulai dari 0. Ini adalah batas awal dan ini adalah batas akhirnya. Kemudian, ketika kita tidak mendefinisikan ini, misalkan count-nya kita matikan. Lalu kita running, maka dia akan terus-terusan nih melakukan perulangan karena tidak ada kondisi yang diketahui. Walaupun batasnya 0 dan 7, tetapi dia akan mengulang berapa kali. Dia tidak tahu. Nah, untuk men-stopnya kita kasih Ctrl C ya. Nanti dia akan stop. Nah, ini adalah kondisi yang juga perlu ditambahkan. Misalkan di sini kita rubah menjadi count plus 2. Apa yang terjadi? Dia akan diulang dengan kelipatan 2. Jadi, kita pelajari, kita ulangi lagi.
count ada nilai inisiasi awalnya dari while-nya, kemudian ada nilai batas akhirnya, kemudian juga ada dia akan ditampilkan berapa kali dengan jarak atau dengan kelipatan berapa. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi, kita dulu ini namanya variabel, variabelnya adalah 0 dengan variabel nama count, kemudian while count-nya lebih kecil dari 7, berarti dia akan ditampilkan 0 sampai 6. Kemudian print perulangan ke, dia akan menampilkan perulangan 0 sampai ke 6. Kita panggil lagi variabel count, kemudian count itu sama dengan dia plus 1. Dia berarti akan mengulang 1 per 1. Maka hasilnya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baru kondisi di luar while. Nah, kenapa goodbye-nya juga ditampilkan? Karena ketika kondisinya lebih kecil dari 7, berarti 6. Perulangan ke-6 itu sudah lebih kecil dari 7. Nah, ketika kondisi itu berakhir, kita kembali ke konsep while tadi. Ya, kita kembali bahwa ketika kondisinya salah, maka di sini program akan keluar dari while dan lanjut ke statement selanjutnya di luar while. Nah, print goodbye ini ada di luar conditional dari while. Jadi dia ketika memang akhirnya sudah berakhir, perulangannya atau while-nya kondisinya sudah tidak memenuhi, maka akan dicetak goodbye atau line print ini. Oke, seperti itu untuk while. Kemudian ada juga yang kedua, kita bisa menggunakan namanya break ya, break dan juga statement. Nah, break dan juga statement kita bisa gunakan nih. Seperti apa penerapannya? Nah, break itu kita misalkan gunakan seperti ini. Untuk for, kita pakai for letter in pemrograman. If letter sama dengan R, break. Print huruf sekarang letter, print goodbye. Ketika kita running hasilnya adalah PEM. Kenapa? Karena jika sudah ada huruf R, ini tadi kemarin ada conditional yang kita pakai if, jika letter sama dengan R, break, stop. Kemudian cetak saja sampai sebelum dia diberhentikan. Berarti PEM. Nah, dari sini ya letternya adalah pemrograman. Karena stop dari R, maka yang ditampilkan hanya P, E, dan M. Ketika sampai di R, dia break. Nah, seperti itu. Kalau ini kita rubah, misalkan A. Kalau A berarti dia akan stop di PEMROGR. Dia akan ketika menemukan huruf A, dia akan berhenti. Jadi yang ditampilkan adalah pemroger, gitu ya. Ini digunakan untuk break, untuk stop. Nah, ada juga misalkan kita ganti menggunakan continue. Nah, sama skripnya sama persis, pakai continue seperti ini, cuma diganti pakai continue. Nah, kalau pemrograman menggunakan R itu tadi kita break atau kita rubah di sini deh, continue. Nah, coba kita running. Nah, apa yang ditampilkan? Dia pemogaman tanpa huruf R. Karena dia yang akan di-skip. Dia akan tetap berlanjut, tetapi R-nya tidak dilibatkan. Misalkan kita ganti menjadi A. Apa yang akan terjadi? Tampilannya adalah pemrograman tanpa huruf A. Jadi ketika kita menggunakan break tadi, maka kita akan men-stop tulisan itu ketika kita menemukannya. Tadi kalau A ya berarti dia akan stop di sini. Pemroger ya. Tapi kalau di continue dia akan dilanjutkan sampai belakang tetapi tidak akan melibatkan huruf yang kita gunakan. Itu adalah terkait dengan break dan juga continue ya. Oke, kemudian
pada pokok bahasan yang berikutnya, ada juga kita bisa menggunakan while else. Nah, ketika kita kemarin itu ada if else, berarti di sini ada blok juga else digunakan untuk while. Jadi kondisi else-nya itu akan dieksekusi jika kondisi while bernilai salah. Sekarang kita coba di dalam sebuah source code, while else-nya seperti apa. Kita lihat, misalkan seperti ini ya. Oke, hasilnya adalah 0 kurang dari 5, 1 kurang dari 5, 2 kurang dari 5, dan seterusnya. Misalkan count-nya 0, kemudian while count-nya adalah lebih kecil dari 5, print count kurang dari 5, count sama dengan count plus 1. Else, print count tidak kurang dari 5. Jadi kondisinya tetap menggunakan ini, kuncinya adalah di else. Berarti ketika dia melakukan perulangan, kurang dari 5, count-nya adalah menaik, berarti 0, 1, 2, 3. Ini kondisi awalnya 0, 0, 1, 2, 3, 4. Ya, 4. Atau else-nya dia 5 sama dengan 5. Karena ketika dia sudah 5, dia masuk ke else-nya. Kalau dia sebelum kurang dari 5, dia pakai pernyataan yang ini. Kurang dari 5. 0, 1, 2, 3, 4 itu kurang dari 5. Jadi kurang lebih sama, dia hanya ditambahkan untuk kondisi yang lain. Jadi ketika dia kondisinya terpenuhi 0, 1, 2, 3, 4, maka dia akan ditampilkan di sini kurang dari 0 kurang dari 5, 1 kurang dari 5, 2 kurang dari 5, dan seterusnya sampai 4 kurang dari 5, baru ketika dia sama 5 tidak kurang dari 5. Kita bisa gunakan kondisi dari else. Jadi kita sudah belajar kemarin if else, begitu juga dengan while else ini. Oke, itu untuk yang while ya. Kemudian ada struktur for. For di sini digunakan kurang lebih sama ya tadi counter dan uncounted loop. Kalau for itu counter loop artinya dia sudah diketahui berapa kali akan dilakukan perulangan. Nah, misalkan kita akan gunakan range. Di sini ada fungsi range, itu digunakan untuk deret bilangan. Jadi akan menghasilkan bilangan 0 sampai bilangan 9 ketika range-nya adalah 10. Nah, kita akan nanti coba praktekkan untuk for. Kita pahami untuk for yang sederhana dulu. Nah, misalkan kita buat sebuah variabel namanya ulang sama dengan 10. For i in range ulang print f perulangan ke i. Ketika kita running, hasilnya adalah dia akan menampilkan perulangan dari 0 sampai ke 9. Jadi, karena sebanyak 10, untuk i di dalam range-nya tadi adalah, kita pakai range ya, range adalah menghasilkan deret bilangan. Nah, deret bilangan akan dihasilkan sesuai dengan banyaknya range yang kita buat. Nah, ada batas bawah dan batas atasnya, atau juga bisa pakai interval. Nah, fungsi range itu tidak menyimpan semua nilai dalam memori, tapi dia akan mengingat batas bawah, batas atas, dan intervalnya. Jadi, ketika kita deklarasi seperti ini, ulang sama dengan 10, for i ini digunakan untuk menyimpan angka ini ya, dari variabel ulang, di dalam range. Range-nya ulang. Range-nya adalah 10. Range-nya berarti 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapi kondisinya adalah dari 0. Berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Print perulangan ke i. Itu disimpan dari sini angkanya untuk menyimpan
angka yang ada di perulangannya. Jadi dia akan ditampilkan perulangan ke 1, 2, 3, 4, 5 sampai ke 9. Kemudian di sini ada lagi, misalkan kita simpan variabel numbers dengan data 7, 5, 9, sekian. Kemudian sum-nya 0. For each in number, sum plus each. Kemudian akan dijumlahkan. Maka yang terjadi adalah jumlah semuanya adalah 46. 7 tambah 5 tambah 9 tambah 8 dan seterusnya. Nah, dia akan melakukan namanya operasi penambahan sum. Oke, itu untuk perulangan while dan juga for di dalam Python. Nah, selanjutnya teman-teman bisa mempelajari dan mempraktekkan ini. Kemudian juga ada dua pelatihan yang akan diterapkan. Yang pertama adalah program untuk mengecek bilangan perfect number. Perfect number itu bilangan plot positif yang merupakan hasil penjumlahan dari pembagi positif sejati, yaitu bagi positif yang tidak termasuk bilangan itu sendiri. Contohnya misalkan adalah bilangan sempurna 6, karena 1 dan 2, 3 adalah pembagi positif sejati. 1 tambah 2 tambah 3 sama dengan 6. Nah, silakan dibuat. Kemudian juga yang kedua adalah membuat program sederhana dengan conditional dan loops yang meminta password dan user dari user. Kemudian passwordnya benar nanti akan dicetak OK dan jika salah akan dicetak that's not the right password. Oke, selama passwordnya salah nanti program akan terus meminta password dari user dan mengeceknya. Oke, untuk pertemuan kelima seperti itu teman-teman. Ketika kita mempelajari perulangan tadi ada uncounted loop dan juga counted loop. Counted loop itu berarti sudah terdefinisi atau sudah jelas, kemudian uncounted loop belum diketahui. Kalau counted loop kita pakai for, kalau uncounted loop kita bisa menggunakan while. While juga kita bisa gunakan tambahan conditional berupa while else. Oke, sekian untuk tutorial kali ini. Semoga dapat dipahami dan juga mendapat insight baru dari pembelajaran di semester ini. Saya akhiri untuk tutorial praktikum kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.